Hasbi Rabbi Jalla Allah fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu bersyukur dalam ketaatan, diberi kesehatan, rezeki lancar, bahagia, dan tetap semangat. Semoga Allah mudahkan urusan dunia dan akhirat kita, sakinahkan rumah tangga kita masing-masing, dilapangkan rezeki kita, serta dilunasi semua hutang kita, dan dihilangkan segala kesusahan di hati kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Berbagai amalan zikir yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentu memiliki keutamaannya masing-masing. Salah satunya adalah keutamaan mengucapkan kalimat zikir yang ampuh menyembuhkan 99 jenis penyakit. Kalimat zikir itu adalah La haula wala quwwata illa billah. Dalam hadis riwayat sahih disebutkan, jika kalimat zikir tersebut mampu menyembuhkan segala jenis penyakit, dan yang paling rendah adalah demam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi, lagi maha agung. Bahkan ulama mengatakan orang yang yakin dengan zikir tersebut tidak membutuhkan resep dokter. Ustadz Khalid Basalamah dalam sebuah kajian menyampaikan amalan zikir tersebut sangatlah luar biasa untuk bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kisah mengenai keutamaan zikir tersebut bahkan sudah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu Al-Quran surat Taubah ayat 2 dan 3. Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan bahwasanya ayat dalam Quran surat At-Taubah tersebut turun lantaran kisah yang dialami oleh Auf dan anaknya Malik, yaitu mereka adalah sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah bermula saat Malik ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berperang. Sebelum berperang, Malik meminta izin kepada kedua orang tuanya. Ayah dan ibu Malik berharap Malik mati secara syahid. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah saat usai berperang, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengecek pasukannya di depan masjid, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui berapa yang sakit dan meninggal. Maka yang tidak ditemukan saat itu adalah Malik. Maka Auf berkata, "Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semua pasukan pulang, tinggal Malik anak saya. Beritahukan kepada saya agar saya bisa beritahukan kepada ibunya tentang keadaannya. Kalau Malik mati syahid, itu yang kami harapkan. Tapi
kalau Malik tidak mati syahid, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beritahulah kami, apakah dia ditawan musuh atau sakit di tengah jalan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak menjawabnya hingga wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala turun. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Hai Auf, pulanglah, dan aku wasiatkan kepadamu agar engkau dan istrimu sejak engkau sampai rumah hingga malam nanti mengucapkan kalimat zikir, La haula wala quwwata illa billah." Tanpa banyak bertanya, Auf pulang. Saat sampai di rumah, sang istri bertanya dan Auf menyampaikan apa yang disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Maka keduanya mengamalkan zikir sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan keduanya tak makan dan minum, namun melakukan zikir dengan keyakinan dapat menerima informasi mengenai anaknya. Hingga malam hari keduanya tertidur, dan saat tertidur lelap, dia tiba-tiba mendengar seseorang mengetuk pintunya. Saat dibuka, ternyata dia adalah sang anak, Malik, yang membawa beberapa ekor kambing. Auf pun bertanya apa yang sebenarnya terjadi kepada anaknya tersebut. Maka Malik menjawab, "Hai ayahku, demi Allah, aku telah ditawan oleh musuh. Tangan dan kakiku diikat dengan rantai yang besar serta mata rantai kecil yang membuatku susah bergerak. Mereka menyiksaku dan aku berusaha melepaskan rantai. Entah dengan pertolongan Allah, mata rantai menjadi besar, sehingga membuat saya bisa melepaskan kedua tangan dan kaki saya. Lalu saya bawa beberapa domba musuh yang saya niatkan sebagai harta rampasan perang dan buktikan kepada Rasulullah bahwa saya selamat. Dan ini adalah domba musuh dan saya bawa ke sini." Auf kemudian kembali bertanya mengenai bagaimana cara sang anak kembali ke Madinah, karena perjalanan yang ditempuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya bersama pasukan hingga kembali ke Madinah adalah selama 2 hari. Malik pun menjawab, "Demi Allah ayahku, pada saat aku berniat untuk pulang ke Madinah, saya merasa seperti ada malaikat yang menebahkan sayapnya dan membawaku ke Madinah bersama dengan kambing-kambing ini." Singkat cerita, anak dan kedua orang tua itu saling bercerita dan melepaskan kerinduan. Lalu, ketiganya menuju ke masjid keesokan harinya. Pada saat mereka tiba dan belum bercerita apapun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Ketahuilah, terimalah berita baik, wahai Auf dan Malik. Allah telah turunkan Al-Quran yang berhubungan dengan urusan kalian. Karena perilakumu mengamalkan zikrullah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat. Ayat itu adalah Quran Surat At-Taubah ayat 2 dan 3. Dalam akhir ayat 2 dijelaskan jika siapapun yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ia akan mendapatkan jalan keluar atas permasalahannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah berikan rezeki dari tempat yang tak disangka, serta mengembalikan perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti membuktikan janji-janji, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kadar-kadar.
Kisah di balik turunnya ayat tersebut menurut Ustadz Basalamah sangatlah luar biasa, sehingga bisa menjadi contoh bagi umat muslim saat menemukan sebuah permasalahan dengan selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.